Halo semuanya, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita soal latihan TKA untuk kimia SMA, MA, dan SMK sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan dari Permendikbudnya ya. Saat ini kita di part 10 teman-teman. Untuk di part sebelum-sebelumnya teman-teman bisa cek di playlistnya ya. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon lanjutan video kemarin. Ini kisi-kisinya ya, babnya yang keluar sesuai dengan kisi-kisi. Di video sebelumnya, alkena dan alkuna udah jelasin. Teman-teman bisa cek di playlistnya ya, di part 9. Nah, di video kali ini kakak akan bahas tentang alkuna dan penerapannya ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kakak bahas soal-soalnya. Sebenarnya terkait alkuna itu sama dengan alkena, teman-teman. Dia kan hanya beda rangkapnya saja ya. Jadi nanti kita perdalam tentang ikatan rangkapnya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Ya, ini belum kakak kasih nomor ya. Nomor 1. Propuna C3H4 dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen menghasilkan senyawa baru. Jika 2 mol hidrogen ditambahkan ke dalam 1 mol propuna, maka produk akhirnya adalah, oke, di sini ada propuna mengalami reaksi adisi. Adisi itu pemutusan ikatan rangkap ya. Dia direaksikan dengan siapa? Dengan 2 mol hidrogen. Jadi hidrogennya ada 2 gitu ya. Maka produknya, nah ini kalau kakak gambarkan reaksinya ya. Propunanya ada 1 mol, berarti koefisiennya 1 ya. C3H4. Kita gambar langsung ikatannya ya. C rangkap 3 kan. Propuna hanya 1. Ini ada C, C-nya 3. Ini hanya ada 3. Yang ini dipakai 3 ya, berarti sini ada 1. Ini ya. 1 mol, berarti jumlahnya 1 kan ya. Direaksikan dengan 2 mol hidrogen, berarti ada 2 H2. Nah, atau gambar gini ya. Jadinya apa? Gitu kan ditanyakan. Oke, kita jelasin dulu reaksi-reaksi di alkuna ya. Itu dia bisa mengalami reaksi pembakaran. Sama seperti di alkana dan alkena. Ya. Seperti semua hidrokarbon, alkuna bisa dibakar menghasilkan gas CO2 dan H2O. Ini kalau pembakaran sempurna gitu ya. Kalau tidak sempurna ya menghasilkan CO atau C dan H2O. Ini reaksi pembakaran. Kalau reaksi adisi atau pemutusan yang ini ya. Reaksi adisi pada alkuna, ikatan rangkap 3 ini bisa dipecah. Lalu atom lain menempel. Karena kita di sini hidrogen, berarti namanya adisi hidrogen ya, atau hidrogenasi bahasanya. Jika diberikan H2, maka akan berubah menjadi alkena, ikatan rangkap 2. Jika H2-nya berlebih, maka akan menjadi alkana. Nah, jadi di sini, teman-teman, sesuai dengan definisinya ya, dia memecah atau memutus ikatan rangkap 3. Jadi H2 ini nanti akan bergabung ke sini. 1 yang ini ke C yang kanan ya. Nanti rangkap 3 ini pecah menjadi rangkap 2. Jadi misal kakak gambarin jadinya HC ini nanti rangkapnya 2. Ini ada C, di sini ada CH3. Di sini ada H, di sini ada H gitu ya. Untuk 1 H2. Karena ini H2-nya ada 2, berarti kita masih punya 1 lagi. Nah, gini ya. Nanti H2 yang ini sama juga, dia akan
ke C yang sini. Yang satunya C yang sebelah kanan, ikatan duanya juga putus. Jadinya nanti ini HC di atas ada 1, di bawah 1. Di sini C, di atas 1, di bawah 1. Di sini CH3. Nah, apa namanya ini? Ini kan kalau kakak sederhanain, hanya ini kakak jadiin 1 ya, berarti kan CH3. Ini hanya kakak tulis di sampingnya CH2. Ini ya. Nah, ini namanya propana. Gitu ya. Berarti opsi yang tepat yang A. Yang A ini ya, propana. Bisa difahami ya? Mudah teman-teman, kita review aja ini. Teman-teman insya Allah udah paham juga terkait reaksi-reaksi di hidrokarbon. Selanjutnya kita ke nomor 2. Ini ke penerapannya sama reaksi juga sama teman-teman. Plastik polietena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik kresek yang sehari-hari kita jumpai ya. Misalnya pada kantong plastik. Plastik dibuat melalui polimerisasi adisi dari suatu hidrokarbon sederhana yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah ini, udah di-spill ya, dia punya ikatan rangkap 2. Jika bahan baku utama plastik polietena mengalami reaksi adisi dengan gas hidrogen, maka produk yang terbentuk adalah, nah ini kita udah di-spill bahan bakunya sebenarnya. Bahan baku utama plastik polietena itu apa? Jadi ini materinya sebenarnya mungkin teman-teman belum dapat. Ini lebih jelasnya di materi polimer, biasanya di kelas 3, tapi kelas 3 semester 2. Bahan baku plastik polietena itu dari monomernya etena namanya. Etena, udah tahu ya, etena kan suatu alkena kan, C2H4 ini ya. Ini bahan bakunya. Etena mengalami reaksi adisi dengan hidrogen, berarti direaksikan dengan H2. Jadinya apa? Gitu kan? Nah, kalau kakak tunjukkan, nah ini gambarnya. Jadi polietena itu yang seperti ini, teman-teman. Bahan bakunya siapa? Dia bahan bakunya dari etena. Yang banyak N-nya ini ya, sampai ribuan, bahkan puluhan ribu gitu ya. Sehingga nanti dia menjadi ikatan atau senyawanya polietena. Nah, etena ini, kalau kakak gambar di bawah sini ya, C rangkap 2, C, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H, bereaksi dengan hidrogen akan menjadi, di sini sudah dijelaskan ya, mengalami reaksi adisi, berarti nanti H2 ini, nah gini ya, ini akan ke C yang sebelah sini, yang satunya ke C yang sebelah sini, nanti ikatan rangkap 2-nya putus, jadi nanti C, ini ada H, ini ada H, ini ada H, ini jadi satu ya, ikatannya tunggal, ini ada H, ini juga ada H. Jadinya apa ini? Etana ya. Nah, etana. Berarti opsi yang tepat yang ini ya, etana itu termasuk alkana jenuh. Jenuh ikatannya tunggal ya, itu maksudnya ikatan jenuh. Jenuh dan tak jenuh udah kakak bahas di video sebelumnya ya, nanti dicek di sana aja. Selanjutnya kita ke nomor 3. Oke, ini terkait reaksi juga, teman-teman. Senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C4H6, butuna ini ya, memiliki beberapa kemungkinan isomer. Salah satunya adalah butuna. Nah, ini tadi sampai. Jika senyawa ini mengalami reaksi adisi 1 mol H2, 1 mol saja ya, maka produk yang dihasilkan, nah kita masih seputar adisi, berarti ya tinggal CH terangkat 3, ini C, ini CH2, ini CH3.
bereaksi dengan 1 mol H2, berarti ada satu aja ya. Jadinya apa? Nah, ini kan nanti ke C yang sebelah kiri, yang satunya ke C yang sebelah kanan. Katanya putus ya. Jadinya CH ini di bawah, H di sini rangkapnya jadi 2, ada C di bawah ada H, CH2, CH3. Ini kalau kita gabungkan hanya berarti ada 2 ya. Nah, di sini berarti C, H, namanya apa ini? C-nya 4, rangkapnya 1, berarti 1 butena gitu ya. Karena dia rangkapnya di nomor 1. Nah, berarti, nah ini yang B ya, butena. Yang nomor 3. Sama, ini konsepnya reaksi adisi dengan hidrogen. Selanjutnya nomor 4. Oke. Etuna C2H4 alkuna ya, dapat direaksikan dengan gas HCl membentuk vinil klorida. Rangkap 2. Senyawa vinil klorida ini kemudian dipolimerisasi menjadi PVC. Nah, apa itu polimerisasi? Sama ya. Ini materinya di polimer, tapi ini cuman apa ya, pelengkap soal aja. Fokusnya kita di sini. Jika 1 molekul etuna kan rangkap 3. Kita gambar C rangkap 3, C di sini ada H, di sini ada H gitu ya. Bereaksi dengan 1 mol HCl, maka reaksi yang terjadi adalah di soal udah di spill, dia akan membentuk vinil klorida ini kan. Jadinya CH2 rangkap 2 CHCl. Berarti dari rangkap 3 ke rangkap 2 reaksinya apa? ABCDE adisi ya. Sudah kita bahas tadi kan di nomor-nomor sebelumnya. Pemutusan yang kata rangkap 3 menjadi rangkap 2 itu reaksinya adisi. Gitu ya. Nah, substitusi itu apa? Ini kakak jelasin singkat ya. Substitusi itu reaksi di mana atom atau gugus dalam molekul diganti oleh gugus yang lain. Substitusi, namanya substitusi pergantian ya. Nah, jadi Cl di sini dia menggantikan H. Nah, ini diganti aja. Hanya ke Cl, Cl-nya ke H. Nah, gini. Sehingga CH3Cl hanya pindah ke HCl. Substitusi pergantian. Kalau eliminasi itu kebalikannya dari adisi. Molekul melepaskan atom atau gugus kecil sehingga terbentuk ikatan rangkap. Jadi semula ikatannya tunggal menjadi ikatan rangkap gitu ya. Itu namanya reaksi eliminasi. Kalau adisi, nah ini yang kita udah bahas ya. Jadi atom atau gugus masuk ke molekul yang ikatan rangkap sehingga rangkapnya pecah menjadi tunggal. Semula rangkap menjadi tunggal. Ini khasnya di reaksi hidrokarbon, teman-teman. Khususnya alkena dan alkuna. Dia reaksinya adisi, pemecahan ikatan rangkap menjadi tunggal. Kebalikan dari eliminasi. Kondensasi ini maksudnya di polimer. Jadi ketika penggabungan dua molekul menjadi molekul yang besar, kemudian melepaskan molekul kecil. Biasanya yang dilepas H2O, NH3, HCl. Jadi contoh ada dua molekul besar ini ya. Nah, si H ini nanti lepas. Dan OH-nya ini juga lepas. Nanti mereka bergabung. Nah, jadinya H2O ini. Kemudian CH3COO- sama CH3 plus jadinya dia ini. Nah, ini maksudnya reaksi kondensasi gitu ya. Hidrolisis, kalau hidrolisis udah paham ya, kalian udah dapat materinya di semester yang lalu. Pemecahan molekul dengan bantuan air. Hidro kan air kan, lisis itu pemecahan. Jadi H2O nanti
masuk ke CH3COO- sama CH3+ ya jadinya. Nah, hidrolisis. Oke, kita kembali ke soal, berarti opsi yang tepat yang C, adisi gitu ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Seorang siswa menemukan data bahwa titik didih pentana lebih tinggi dibanding titik didih butana. Ini C-nya 5, ini C-nya 4. Faktor utama yang menyebabkan perbedaan titik didih tersebut adalah, nah, apa ini kira-kira? Masih ingat kan? Terkait titik didih di ciri-ciri reaksi hidrokarbon bahwa semakin panjang rantainya, otomatis MR-nya semakin besar, akibatnya titik didihnya semakin tinggi gitu ya. Berarti yang tepat yang A ini kan. C5 dan C4. C5 pentana lebih tinggi dari C4 karena MR-nya, massa molekuler relatif pentana, dia lebih besar daripada butana gitu ya. Sehingga gaya Londonnya menjadi lebih kuat. Karena lebih kuat, sehingga untuk memutusnya membutuhkan titik didih yang lebih tinggi. Nah, ini ya rumus atau sifat-sifatnya ya, yang mana yang ini. Poin ini. Titik didih, titik rela meningkat seiring bertambahnya atom C. Kenapa? Ya karena tadi nanti MR-nya dia lebih tinggi. Sehingga ikatan Londonnya, gaya Londonnya semakin kuat, menyebabkan pemutusannya lebih tinggi atau titik didihnya akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya kita ke nomor 6. Oke. Dalam industri, etuna itu alkuna ya, atau nama trivialnya asetilena, dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinil klorida yang selanjutnya dipolimerisasi menjadi PVC. Manfaat utama PVC dalam kehidupan sehari-hari, nah masih kalian semestinya cukup akrab dengan istilah ini ya. PVC di kehidupan sehari-hari apa biasanya teman-teman? Pipa ya, ya enggak? Pipa air kan, PVC itu pipa PVC biasanya sering dibuat atau sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, ya ini. Jadi PVC itu manfaat utama sebagai pipa. Yang B ini opsinya. Bahan baku karet, bukan ya, karet sintetis ya pakainya tetap bukan pakai PVC dia. Bahan baku kendaraan bermotor ini juga bukan. Pelarut, zat aktif makanan apalagi gitu ya. Kalau nah inilah manfaat PVC lebih banyaknya. Pipa air ini jadi pipa-pipa ya seperti itu bentukan PVC. Kabel listrik bisa. Pelapisnya ya ini bukan dalamnya. Dalamnya kan tetap pakai tembaga ya. Dia bisa menghantarkan listrik dengan baik. Nah, kalau pelapisnya, nah itu dia pakai PVC. Karena dia tidak dapat menghantarkan listrik dan juga tahan panas. Nah, ini juga yang sebagai poin ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya kita ke nomor 7. Oke. Ini juga yang cukup sering keluar teman-teman terkait hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari, bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Salah satu parameter kualitas bensin adalah bilangan oktan. Nah, ini. Bilangan oktan yang lebih tinggi menunjukkan apa? Apa teman-teman? Nah, biasanya kalau oktan itu kaitannya sama ketukan ya, ketukan atau knocking. Ini opsi yang tepat yang C. Kemampuan bensin terbakar tanpa menimbulkan ketukan mesin. Kalau penjelasan lebih detailnya, ini ya. Bilangan oktan itu ukuran kemampuan bensin dalam menahan ketukan atau knocking pada mesin. Knocking itu apa? Knocking itu mesin berbunyi ketukan karena mesin meledak
terlalu cepat sebelum waktunya atau pembakaran tidak sempurna. Apalagi nih, nah ini kaitannya sama, ya kembali lagi ke ketukan atau ngelitik biasanya sebutan yang lain. Jadi ini terjadi karena bensin meledak terlalu cepat. Meledaknya di mana? Di dalam ruang kompresi gitu ya, tabung kompresi yang ada di mesin kendaraan teman-teman sekalian. Jadi ketika bilangan oktannya rendah, otomatis knockingnya akan lebih cepat gitu maksudnya. Jadi bensin akan meledak dengan lebih cepat daripada bensin dengan bilangan oktan yang lebih tinggi. Nah, skalanya ini ya jelasin sekalian sedikit. Skala bilangan oktan itu ada karena gini-gini. Bilangan oktan itu atau bensin, dia kan tersusun dari isoktana sama N-heptana gitu ya. Nah, oktan yang sering kita dengar, contoh, Pertamax ya. Pertamax itu bilangan oktannya 94 gitu ya. Ini menunjukkan dia isooktananya ada 94. 94 isooktana, sisanya 6 N-heptana gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau misal Pertalite kan 90 ya. 90 berarti 90 isoktana, sisanya 10-nya dia punyanya N-heptana gitu. Semakin tinggi, nanti dia akan atau menyebabkan bensin meledak dengan lebih lambat. Ini kan terlalu cepat berarti dia yang bilangan oktannya kecil gitu ya. Berarti semakin tinggi bilangan oktan semakin baik untuk kendaraan, Mas. Ya nggak? Ya, namun tetap kita perhatikan juga di masing-masing kendaraan kan dia punya tabung kompresi masing-masing. Nah, ini penjelasan lebih detail nanti teman-teman bisa cek lah di sumber-sumber yang lain ya. Jadi kalau tabung kompresinya kecil, dia disarankan ya pakai bilangan oktan yang kecil. Atau motor-motor lama biasanya dengan cc yang lebih kecil, nah itu tetap disarankan pakai bilangan oktan yang kecil biar pas gitu ya. Tapi dengan motor-motor keluaran baru atau dengan cc mungkin motor 125 cc, 150 cc, nah itu kan kompresinya udah lebih tinggi, jadi disarankan dengan bilangan oktan yang tinggi. Biasanya pertama ini teman. Kita tahu tabung kompresinya ukuran berapa, nah teman-teman bisa cek di pabrikannya ya. Banyak informasinya di sana. Kalau Pertamax Turbo 98, nah itu biasanya untuk mobil atau motor sport ya. Dia tabung kompresinya lebih tinggi lagi, jadi lebih bagus pakai yang bilangan oktannya tinggi dan lain sebagainya. Kita kembali ke pertanyaannya. Berarti opsi yang tepat yang C gitu ya, nomor 7 ini ya. Nah, terakhir nomor 8 ya, kakak siapin 8 soal aja teman. Insya Allah udah mewakili dari Alkuna dan penerapannya. Pembakaran tidak sempurna hidrokarbon dalam kendaraan bermotor dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti CO, karbon monoksida, dan partikel karbon. Atau ini bahasanya jelaga ya teman. Atau asap. Hal ini sering terjadi pada hidrokarbon tak jenuh seperti alkena dan alkuna. Dampak utama yang ditimbulkan oleh pembakaran tidak sempurna adalah yang mana ini? Ya, jelas ini ya yang A ya. Menurunnya kualitas udara dan resiko gangguan pernafasan. CO dan karbon ini dia bisa menurunkan kualitas udara sehingga resiko gangguan pernafasan akan meningkat. Ini malah positif, meningkatnya produktivitas tanaman. Bukan ya kita cari dampaknya dan lain sebagainya. Lebih detail penjelasannya yang ini ya. Nah, pembakaran tak sempurna itu dampaknya gas karbon dioksida
Dia gas beracun, tidak berwarna, tidak berbau. Nah, ini yang paling fatal ya. Dia dapat mengikat hemoglobin lebih kuat daripada oksigen. Sehingga nanti tubuh kekurangan oksigen, dampaknya apa? Dampaknya ya bisa pusing, mual, lemas, sampai yang paling tinggi ya, paling fatal yaitu kematian ini ya. Akibatnya karena apa? Karena CO ini, karbon monoksida, dia mengikat hemoglobin yang mestinya dia untuk oksigen, tapi dia diambil alih oleh CO, gitu ya. Ini yang paling fatal. Kalau karbon atau jelaga, nah karena partikelnya padat, halus, PM ini ukuran partikel 2,5 mikrometer atau 10 mikrometer, ketika dia semakin kecil kan, dia dapat masuk ke paru-paru, nanti dapat jadinya batuk, asma, resiko kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Kalau kena mata ya iritasi mata, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini untuk dampak yang paling berbahaya. Ada gas-gas yang lain sebenarnya, ada gas NO juga, cuman jarang dimunculkan di soal-soal teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya, terkait dampak gas-gas berbahaya dari buangan kendaraan bermotor ini. 8 soal udah kita bahas ya, udah mencakup penerapan dari hidrokarbon di kehidupan sehari-hari, sekaligus alkuna penjelasan sedikit kakak singgung reaksi-reaksi terutama. Untuk tata nama dia sama persis dengan alkena ya, cuman diganti una aja belakangnya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya untuk tata nama, kakak spill soalnya di sana. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya ya. Kita belajar bersama, kita siapkan TK Kimia 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.